Because as a child, we want to be listened kan, we want to be heard, just like any adults. And most adults don't understand that, bahwa anak deserve respect. Benar. Gak mungkin dong kita suka sama semua orang. Benar. Jadi kita juga harus terima, belum tentu orang suka sama kita. Udah mulai membiasakan ke anak-anak bahwa pertemanan itu juga tumbuh karena vibrasi, karena frekuensi, karena kenyamanan. And I feel because I'm privileged to have a parent like that, I'm privileged juga untuk menyampaikan message ini ke orang banyak. Sehingga lebih banyak hubungan anak dan orang tua yang lebih baik gitu loh. Bahwa kalau kamu mau anak kamu dekat sama kamu mau anak kamu sayang sama kamu mau anak kamu pada saat dewasa itu jadi teman kamu, ya kamu harus pupuk dari sekarang. Kenapa nggak semua orang itu bisa support kita, terutama orang-orang terdekat kita? Justru kita itu sangat butuh validasi dari orang yang kamu kenal. Sangat, itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun kita bilang, gue sih nggak peduli kata orang. But inside itu you do want that. You want that validation from the people you know, the people in your life. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena aku kedatangan tamu berkelas. Ada Mbak Kania. Halo Bilal. Happy sekali karena Kania ini adalah penulis bestseller, penulis Indonesia yang justru bukunya itu diterbitkan secara internasional, secara global. Can I talk to you? Conversation with my children, a mother's reflection. Aku bangga sekali. Thank you for having me. Sebelum kita masuk menggali tentang isi buku yang berkelas ini, kalau dari versi Kania sendiri, bagaimana seharusnya ayah dan anak itu punya conversation, dan ibu dan anak itu juga punya conversation, versi Kania? Oke, thank you so much for having me by the way. Sebenarnya nggak ada ya patokan atau label yang seharusnya bagaimana, karena buatku tuh nggak ada yang ideal dalam hidup, semuanya adalah proses. Tapi yang jelas setelah aku belajar, setelah aku baca, aku attend so many classes ya, it comes to personal development, parenting, ya memang sebenarnya yang sehat adalah conversation dua arah gitu. Tapi kan pada dasarnya kan kita itu kan, terutama orang-orang di Indonesia ya, kita kan punya semacam terkungkung oleh nilai-nilai, norma, budaya, tradisi bahwa kita harus dengerin yang tua, kita harus manut, kita harus nurut, nggak boleh melawan gitu kan. Jadi sampai sekarang kita masih kerasa, even sampai generasi mungkin anak-anakku masih ada yang ngalamin yang namanya learning shutdown. Learning shutdown itu adalah suatu terminologi di mana anak itu mengalami block gitu, block in conversation. Jadi when they have an opinion atau pada saat mereka punya pendapat, walaupun itu sama atau berbeda, itu orang tua pasti cenderung untuk kayak, ya dengerin dulu, kita tuh lebih tahu dari kamu, kita tuh udah hidup lebih lama kan gitu kan. Kita sering dengar kan kayak orang tua bilang kayak, papa tuh udah hidup lebih lama dari kamu, mama udah hidup lebih lama dari kamu, jadi kamu tuh dengerin aja karena papa udah tahu, pengalaman papa udah lebih banyak, dan so on. But sometimes bukannya anak ngajarin kita, tapi kadang kita nggak ngasih, pada saat kita nggak ngasih ruang untuk anak itu berdialog atau mempertanyakan sesuatu, justru kita tuh banyak banget kehilangan message, kehilangan wisdom, kehilangan even terutama ya getting to know them gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Bilal, obrolan yang seperti apa, conversation yang seperti apa, balik lagi, does the parents want to know more about the child or not? Karena most parents, terutama ya baby boomers ya, orang tua kita kan ya, terutama orang tua milenial gitu. Bahkan sekarang milenial pun juga di generasiku pun ada yang masih berkomunikasi seperti itu sama anak-anaknya. Mereka merasa karena itu anak mereka, mereka udah tahu anak mereka inside and out. They know what they want, they know what they're thinking, they know their future. Mereka udah tahu semuanya. Jadi ibaratnya nih anak ya gue mold seperti yang gue mau aja gitu. Nah jadi ya, but the kid will lose sense of autonomy pasti at the end. They will lose a lot. They will lose their sense of autonomy, sense of confidence, ya kan. Lalu mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang bingung, mempertanyakan identitas diri, eksistensialisme mereka. Lalu biasanya nggak percaya diri kan, mau speak up aja susah, dan itu it happens to most Indonesians. They don't know how to speak up, they don't know how to stand up for themselves, and let alone standing up for other people. Mereka ngelihat ada yang dibully diem aja, ngelihat ada kekerasan terjadi depan mereka diem aja. Itu kan udah nggak bisa dipungkiri lah. This is not my opinion, this is the fact gitu. Iya. Gitu. Aku nggak heran sih, makanya di
fase-fase dewasa banyak orang-orang itu mungkin nggak bisa speaking skills karena memang dari tekanan dia sendiri, apakah ada trauma yang ketika dia mau speak up ditekan terus dari bawah. Betul, sudah disuppress, sudah di apa ya istilahnya tuh sudah disuppress dan belittle dan gaslight. Pernah dengar nggak kata-kata Iya, iya, iya. gaslighting ya? So itu gaslighting itu started from home. We were gaslight by our parents, by our grandparents, by the society, and then tanpa kita sadari we gaslight our children gitu. I mean, aku sendiri pun juga ngalamin gaslight anak-anakku di saat aku belum being conscious ya. Iya, iya. Karena ada dua di dalam hidupku ada dua fase, fase unconscious sama fase conscious gitu. Fase unconscious di saat aku parent the way my parents did to me. Jadi aku hanya repeating the template, repeating the cycle. That's when I was still unconscious. Tapi I'm a little bit more conscious. I won't say that I'm perfect, but I'm more conscious. Sehingga pada saat aku sedang repeating a cycle atau repeating a template, itu aku langsung get back to my conscience. Kayak oh my god, I think I'm repeating what my grandparents did to me. Aku langsung bangun lagi gitu. Tapi most people belum tentu sampai ke titik itu kalau mereka nggak mau belajar. Gitu. Kata kuncinya belajar. Ketika kita sadar bahwa kita nggak ingin mengulangi hal yang sama seperti Yes. orang tua kita mengajarkan ke kita, Yeah. akhirnya kita sadar bahwa waktunya kita mengubah cara itu kepada anak kita sendiri. Yeah. Nah, cara untuk conscious itu gimana? Ini aku tuh suka bingung kalau ditanya ini. Yeah, yeah. Ya, selalu karena this is not the first question yang aku hadepin, orang nanya gimana caranya orang tuh bisa mau belajar gitu. Tapi kenyataannya memang di dalam strata masyarakat nggak semua level itu sama. Ini aku nggak ngomongin level sosial aja ya, education ya kan, tradisi budaya, lingkungan, ekosistem itu kan beda-beda kan. Jadi pasti memang level of education dan level of awareness orang pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Nah, I was privileged to be raised by a mom yang sudah melewati proses transformasi di saat aku masih SMP. Gitu. Jadi I was raised by a mom who became conscious. She was not conscious langsung immediately, but she chose to be conscious. Nah, jadi waktu zaman aku SD SMP, aku cerita sedikit aja ya, aku flashback. Jadi SD tuh aku tuh ngalamin yang namanya ibuku masih sangat helicopter parent. Have you heard of a helicopter parent? Yeah. So she was really like that to me, kayak eagle eye gitu. Gue belajar diperhatiin, makan apa diliatin. Bahkan kemarin baru aja kita cerita sama teman-teman. Percaya nggak lo, gue dari Senin sampai Jumat setiap hari sekolah SD SMP itu gue nggak boleh jajan. Gue harus bawa makan bekal yang dia bikin. Jadi di saat teman-teman gue bisa jajan di kantin, bisa makan bakso, makan ketoprak gitu ya. Lo tau nggak zaman Batagor yang makan pakai plastik gitu ya. Itu gue nggak bisa. Kalaupun gue bisa, gue kecolongan. Karena nyokap gue nggak ngasih gue uang jajan. Karena makan siang, makan sore, snack gue dibawain sama nyokap. Saking dia freak out sama nutrisinya, gizinya, dia nggak percaya sama orang di luar sana. And that's only one thing. Everything else, pulang sekolah gue harus dijemput, dianterin les sama dia. So she was everything, she was doing everything. And on top of that, she was also working. Dia adalah dosen. Gitu. Jadi you can imagine like how perfeksionis dia gitu pada saat itu. And that perfectionism was stressing her out. Because it was stressing her out, jadi dia sering banget marah-marah dong. And it affected our relationship, mother and daughter, mother and son, and even the dynamic in the family gitu. Nah, I don't know exactly what happened, ada shift apa, tapi yang aku ingat di zaman SMP, ibuku itu sudah mulai sering ikut retreat. Sering ikut retreat. Nah, tapi memang ibuku tuh udah ada bibitnya bahwa memang dia orang yang berbeda. Jadi di antara orang tua yang lain dia tuh beda banget. Dia tuh nyentrik gitu orangnya. When most moms go out arisan, nyokap gue tuh lebih prefer baca. Dia lebih prefer belajar, lebih prefer ikut kelas, lebih prefer attend workshops. Dia anti banget tuh sama arisan-arisan kayak gitu. Padahal nyokap gue dulu ketua PWMG. Nah itu juga salah satu yang gue itu gue gak akan pernah lupa. Saking nyokap gue helicopter parent, dia nggak percaya sama lingkungan di sekolah gue. So she wanted to be the ketua PWMG just for the sake of controlling the school and the community. So she can get a hold of the teachers. Jadi mereka tuh ibaratnya kayak
anak gue dari situ ya. Iya. Jadi kalau lo macam-macam, gue akan bukan berarti ngancem ya, tapi Yeah. maksudnya she wants to have a sense of ownership in in that community di sekolah gitu. Tapi benar, memang impactnya bagus. Maksudnya she brought changes to the school gitu ya. Jadi mungkin PWMG yang sebelumnya dia itu hanya ngikutin template. Nyokap gue tuh selalu bawa perubahan gitu. Selalu ada yang baru di bawah kepemimpinan beliau. Selalu ada yang baru gitu ya. Mulai dari yang tangible sampai intangible. Nah, jadi nyokap gue emang udah beda pribadiannya. Dia senang belajar orangnya, sangat nyantrik. Nah, I think it's because of that, and then she started to evolve and transform, and that trigger her self knowledge untuk dia kayaknya ngerasa I think I need to improve my relationship with my family. Jadi akhirnya waktu dia itu mulai spiritual retreat, dia ikut meditation di mana. Jadi zaman gue SMP, nyokap gue tuh udah ke India, kemana-kemana, pokoknya traveling so far away sampai ke Scotland hanya untuk belajar. Hanya untuk belajar, to attend so many workshops, so many spiritual retreats. And during those, those transformation period, kita yang paling ngerasa kan transformasinya di rumah kan pada saat dia pulang gitu. Jadi yang tadinya dia gampang ke trigger kok jadi nggak gampang ke trigger, yang tadinya gampang feeling insecure kok dia jadi lebih bisa letting go, yang tadinya ngomongnya lebih kayak satu arah. Pokoknya kalau menurut mama begitu dengerin gitu. Jadi tiba-tiba kayak menurut Keke gimana gitu. Like that didn't happen overnight. Gitu. Yang tadinya obrolannya cuma satu arah tiba-tiba jadi she really cared about my opinion. She cared about my feelings gitu. And we were the first person, me and my brother, Abeng, yang paling ngerasain. Tapi mungkin karena gue anak pertama ya. Jadi gue udah lebih dewasa kan. Gue lebih aware gitu sama perubahan dia. Jadi when gue SMA paling kerasa perubahannya itu pada saat gue lagi ngalamin yang namanya gue nggak tahu lah ya most people experience this atau enggak, tapi gue SMA tuh hidup gue tuh I was really struggling with my life. I was struggling with school, I was struggling with being a teenager, I was struggling with social emotional, I was struggling with friendship, I was struggling with academic. Tapi my mom was my anchor. And at that time nyokap gue udah jauh banget transform dari zaman gue SD gitu. Jadi gue tuh ngerasain banget perubahan dia. Nah gue belajar kata-kata active listening, which is yang gue mention di buku gue, itu dari dia. So she learned active listening itu, gue lupa gurunya siapa, tapi it wasn't from Indonesia. Itu dia praktekin langsung di rumah. Active listening itu adalah di mana dia active listening, she repeat what I say. Jadi misalnya kayak lo bilang ya, gue kesel banget ya sama lo, tadi lo gini. And then instead of gue being defensive, which most people are, right? Kayak enggak, gue gak kayak gitu kok, biasanya lo aja sensitif banget gitu kan. She didn't do that anymore. She started like, okay, let me repeat this, so Keke feel you're angry because mama did this. So she learned to validate me over time through all these spiritual transformation. And that really was the catalyst for change. And it really transformed our relationship just from simple active listening. Because as a child, we want to be listened kan, we want to be heard, just like any adults. And most adults don't understand that, bahwa anak deserve respect. Benar. Most people, especially living in the Asian community ya, yang dimana ada feodalisme ya, ada hierarki antara yang tua dan yang muda. Kan yang tua aja yang katanya deserve dihormatin, disembah, didengerin. But really, we are all just energy. And energy has no age, no gender, no religious background. We are all the same basically. And my mom have that understanding that she gradually understand that my position and her position is actually the same. It just happens she is the role of a mother, I am the role of a daughter. But in the spiritual world, we're all the same. We're just energy. And so when she started to validate me, started to respect me, I respect her even more, and I worship even more, and I admire her even more. Gitu. It doesn't happen overnight ya Bilal. It happens over and over and over of time, over years, dan perjalanan yang sangat panjang buat kita, dan terutama buat ibuku. Jadi transformasi itu terjadi dari ibuku. Baru
semuanya ikut berubah. Hmm. Nah, ini adalah suatu sedikit bertolak belakang dan unpopular opinion again in the Asian tradition, Ya. bahwa anak atau yang lebih kecil, yang lebih muda yang harus sowan kan. Benar. Harus kita yang ngalah, harus kita yang berubah, harus kita yang mengerti. Nah, in my household, in my mom's, life, it's the other way around. Jadi orang kalau tanya gimana sih kok, karena orang tuh selalu bingung sama hubungan gue sama nyokap. Ya. They admire our relationship, but they did Yeah. not know the process of going there. Mereka kan nggak tahu kan strugglingnya kita kayak apa. Yeah. Nah, jadi yang mereka tahu sekarang kita deket banget, sekarang kita mesra banget, sekarang kita harmonis, sekarang kita sempurna. Ya sebenarnya kata sempurna juga nggak ada Yeah, ya. yeah. Tapi kalau dibilang harmonis, yes, I admit that kita jauh lebih harmonis dari zaman kita dulu waktu aku masih kecil. Tapi it all started from her. She was the catalyst of change. Because she changed, the whole dynamic changes. Jadi itu menginspirasiku on how I parent my children now. So I can't expect them to just respect me tiba-tiba. Yeah. I have to create that respect. I have to create that sense of space. I have to create that vulnerability. I have to earn their respect basically. Just because they're my children doesn't mean mereka tiba-tiba respect gue kan. Yeah. It doesn't happen that way sebenarnya. But again, it takes consciousness. It takes consciousness. Yeah. Ya, ya. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Dari apa yang disampaikan oleh Kania tadi, muncul 2 pertanyaan di kepala aku. Yang pertama, apakah tepat kalau aku bilang bahwa setiap orang tua itu harus jadi teman yang baik untuk anaknya? Dan bagaimana sebenarnya sosok ayah di situ? Karena dari tadi aku lihat sosok ibu itu dia evolve, dia growing, Yeah. dia mempengaruhi anaknya juga Yeah. untuk bisa berkembang gitu. Yeah. Bagaimana sosok ayah di sana? Aku ngelihatnya dari suamiku dulu aja kali ya, yang paling deket ya. Apakah sosok ayah itu punya peran gitu kan? Karena kelihatannya ibu lebih banyak growing gitu. Tapi balik lagi again gak semua orang kan seperti Benar. itu kasusnya gitu. Tapi pada naturalnya ibu itu kan sosok feminin ya. Dan sosok feminin itu adalah sosok yang senang bertumbuh. Nurturing, nourishing, ya kan? They give love. They have more vessel gitu untuk memberi gitu. Nah, kalau misalnya partnernya atau sosok prianya atau sosok maskulinnya itu juga tidak memberikan that kind of growth, it's hard for the feminine to grow juga. Jadi memang harus ada 2 simbiosis mutualisme ibaratnya kayak gitu. Makanya banyak banget di dalam hubungan atau di dalam hubungan rumah tangga atau nggak usah rumah tangga lah, partnership gitu ya. Kalau misalnya yang satu tumbuh, yang satu enggak, ya pasti memang ada ketimpangan in terms of not only karir ya, in terms of parenting, dan mungkin yang paling terasa anak-anaknya di rumah gitu. Ada ketimpangan gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak ada lack of inspiration, kayak oh ibu gue inspiring kok bapak gue enggak, atau bapak gue inspiring kok ibu gue enggak gitu. Ada, itu udah pasti ada, dan I think that's what most household it happens to most people dimanapun ya, nggak harus di Indonesia aja gitu. Even it happens to me, like I feel my mom is more inspiring than my dad gitu kan. Okay. Honestly speaking, tapi they both have different roles in my life gitu. Nah, tapi when it comes to my own personal experience ya, waktu aku mau menikah sama suamiku, karena mungkin aku melihat ibuku ya, ibuku itu kan sangat didukung sama bapakku. Okay. Walaupun bapakku tidak bertumbuh seperti ibuku. Jadi ada ketimpangan memang. Jadi ibuku tuh orang yang sangat growing, sangat intelek gitu. Ibuku tuh sangat intelek, sangat classy, sangat, I mean you would know in her presence that she's just different. Sedangkan bapakku tuh orang yang lebih cenderung ngikutin sistem, stay in the comfort zone gitu. Jadi dia bagus untuk jadi pekerja, tapi susah mungkin dia susah dibilang jadi inspiring leader yang sedikit gila gitu. Maksudnya kan ada leader yang aman, ada leader yang breakthrough gitu kan. Major breakthrough, like you just make crazy decisions gitu kan. Nah, bapakku tuh lebih aman, tapi he was a very good leader. Gitu. He was honest, he was nurturing, he was very merangkul anak-anaknya gitu ya. Tapi he wasn't making any groundbreaking changes.
But my mom made so many groundbreaking changes in any aspect of her life, whether Yeah. it's career, whether it's family, whether anywhere. Bahkan di keluarga ibuku aja, ibuku dulu yang pertama pakai jilbab Oke. dan dia yang pertama copot juga. Setelah 15 tahun. But anyway, that's for another story. Tapi she made so many groundbreaking changes. Nah, tapi bapakku, regardless of that, dia selalu support. Dia selalu support. Gak pernah tuh dia merasa insecure. Dia gak pernah. Mungkin, kalaupun pernah, mungkin dia gak ungkapin kali ya. Cuman sepanjang aku ingat, bapakku tuh gak pernah melawan atau menghalangi ibuku mau traveling, buat kerja, buat belajar. Dia gak pernah. Jadi ibuku mau ngapain aja, mau kerja, mau apa, bebas. Oke. Nah, so I was inspired by that. And my mom always bilang ke aku, kamu harus cari suami yang bisa setara. Karena kalau tidak setara, dia akan sulit melihat kamu tumbuh. Dan kamu akan menderita itu. Karena dia melihat begitu banyak perempuan di luar sana yang, sorry ya, goalnya memang cuma nikah doang. Ini terjadi nggak cuma di adat timur ya, di mana-mana. Jadi final destination tuh dia kawin aja, jadi istri, jadi ibu. Nothing wrong with that, really. I am not discrediting that. But by nature, human needs to grow. Benar. By nature. So when you don't grow, you will lose happiness. You will lose that oomph, you know that oomph, kayak that flair for life gitu. You will lose inspiration. You will lose fire. Sedangkan when you have children, children needs to see that in you. Children needs to see you excited about life. Yeah. They need to see you Bagus. grow. They need to see you have dreams. They need to see you talk about big things. They need to see you do all that. They need to see what's possible. But if you can't do that for yourself, then where is the inspiration? Right? But because I saw that from my mom, ibuku do everything and still be an amazing mother. Jadi itu jadi benchmark aku dong. Benar. Right? So I put a very high standard nyari suami gitu. Nah jadi waktu lagi nyari suami, pacaran sana sini, of course kan ya trial and error ya, pasti kan putus gitu kan, karena Seleksi. proses seleksi alam aja gitu, natural aja gitu. Cuman yang aku cari memang sosok laki-laki yang bisa growing sama aku gitu. Dan walaupun secara verbal mereka bilang mau kok, bisa kok gitu kan, biasanya laki-laki gitu aja ya. Gitu ya. Di depan manis-manis aja, begitu praktek belum tentu gitu kan. Tapi when I was about to marry my husband yang sekarang, mudah-mudahan gak ada lagi ya husband berikutnya, tapi cuman when he asked me to marry him, I did not immediately say yes. Jadi gak kayak di film-film tuh kayak, oh will you marry me? Oh yes please. Gak gitu. Justru aku paling sebel tuh ngeliat orang-orang yang dilamar di publik. I feel so kayak suffocated, kayak I have to decide now gitu. Kayak, nah I told my boyfriend waktu itu, don't ever ngelamar gue di tempat umum depan orang-orang, karena I will feel pressured. And I don't want to feel pressured making the biggest decision in my life. Karena nggak enak buat gue, nggak enak buat lo. Kalau lo ditolak depan umum juga nggak enak kan? Kalau kan? Sekarang viral malah yang ditolak. Exactly. Gue nggak enak sama lo kalau gue nolak, tapi gue juga belum tutup bilang iya, gitu kan? Kalau gue nolak lo malu. Jadi please don't do that. Like this is a very private moment. So you know, tapi karena gue waktu itu udah denger, oh dia kayak mau ngajak gue kawin, gitu kan? Nah, when things got really serious, aku bilang, we need to talk, karena there's a few things yang you know I want to clarify. Karena at the time aku belum terlalu pengen kawin gitu. Karena aku udah punya karirku lagi bagus-bagusnya. I was a producer by the way. Aku lagi happy-happynya traveling gitu. And I love traveling. I love my job gitu kan. And I was very ambitious. Terus ketemu sama laki-laki yang wah kayak ngebet banget gitu kan. GR aja. Jadi sorry ya Ben. Tapi anyway yes, he was really eager gitu. Tapi he was also very ambitious gitu. Nah jadi aku bilang sama dia, I want to talk to you about a few things, karena in order for me to agree with this you know communionship, aku mau mastiin beberapa hal gitu. Nah akhirnya aku ingat banget kita ngobrol di Hilton zaman dulu. Nggak tahu masih ada nggak sih sekarang Hilton? Hotel? Udah nggak ada kan? Nggak asing.
Tapi aku nggak tahu spesifiknya. Oh kamu nggak tahu? Nggak tahu. Oh my god. Namanya nggak asing tapi aku nggak tahu masih ada atau enggak. Pokoknya ada dulu namanya hotel namanya Hilton. Terus kita ngobrol itu ada kayak restoran namanya Laguna. Terus aku bilang sama dia, aku punya beberapa persyaratan. Tapi take it or leave it. If you can't achieve atau bukan achieve lah, kamu nggak bisa menyanggupi nggak apa-apa gitu. Karena that's when I know you're not gonna meet my criteria. Karena gue punya kriteria nih gitu. Jadi tapi jangan terdiskriminasi ya, karena yang lain juga gue tanyain gini gitu. Makanya yang lain nggak jadi gitu kan. Nah salah satunya adalah I wanna be my own person. Oke. Jadi if I'm married to you, I'm your wife, yes. I will be the mother of your children, yes. But I am my own person. Dan gue masih mau belajar, gue masih mau kerja, gue masih mau berusaha, gue masih mau berdaya. Nah, lo mau apa enggak? Karena kalau lo gak mau, gue gak mau sama lo. Gitu. Gue punya syarat itu, gue masih mau kerja. Dan kalaupun gue decide untuk gak kerja, itu keputusan gue bukan keputusan lo. Gitu. Jadi misalnya kayak decided, oh gue mau take a break misalnya gitu ya. Kayak gue lagi hamil, I wanna take a break. That's my decision, not your decision. Gitu. And you have to respect that. Tapi if I decided to keep working and keep doing my thing, ya lo harus setuju. Kalau enggak, this is not gonna work. Gitu. Oke, itu satu. Kedua, gue mau punya kebebasan bersuara. Jadi ini salah satu yang lumayan ngagetin banyak orang ya, teman-teman gue terutama. Gue bilang, kan soalnya kan kita punya tradisi budaya di Indonesia terutama yang, maksudnya kita kan mayoritas muslim gitu ya. Kita punya tradisi bahwa istri harus dengerin suami adalah imam dan bla bla bla. Tapi buat gue imam yang bagaimana dulu. Kalau imamnya bener ya gue ikutin, kalau imamnya gak bener ngapain gue ikutin kan gitu kan. Nah, jadi gue bilang sama suami gue, I will challenge you in so many ways. So if you make a decision, have an opinion, and I don't agree with that, gue gak akan submit sama itu. I will challenge your thoughts, and I want to have a discussion. Karena gue pengen build a home yang punya value, respect, tolerance, warmth, love, understanding. Dan itu gak akan bisa tercipta kalau lo doang yang dominan, gitu. That discussion or that dialogue atau that habit of conversation ya harus tercipta dari bapak dan dari ibu kan, gitu. Benar. Jadi tapi kalau misalnya lo nggak bisa terima opini gue, nggak suka gue tuh bersikap, bersuara, beropini, I'm not your girl. Gue nggak bisa jadi istri lo, gitu. Dan itu udah gue tekanin dari awal, gitu. Dan ya of course lah pada saat itu dia juga terkaget-kaget. Tapi thankfully my husband was raised di Amerika. Jadi dia dari kecil kelas 4 sampai SMA itu di luar. So he's raised by that kind of mindset. Open, free thinking, ya kan. Nggak terpaku sama nilai-nilai norma budaya yang terlalu mengukung gitu. Jadi waktu itu walaupun dia kaget, but he was willing to meet me in the middle. Dia bilang ya justru emang aku cari perempuan yang kayak gitu, yang independen, yang punya pikirannya sendiri, yang mau berdaya gitu. Tapi ini jangan teori doang loh ya, aku bilang gitu. Karena bisa jadi kamu ngomong kayak gitu sekarang, nanti pas in reality belum tentu kamu mau gitu. Ya tapi if this is an agreement, then I will consider your offer gitu. So it was like a business deal at the time. It was like a business deal. Karena marriage is like some kind of a business kan. Jangka panjang. Jangka panjang loh gitu kan. Harus ada yang what's in it for me, what's in it for you kan gitu kan bisnis. Harus sama gitu. Nah jadi semua syarat itu udah aku jabarin di awal pernikahan, termasuk gue pengen tahu gaji lo, semuanya. Lo punya utang apa enggak? Kalau lo punya utang gue nggak mau. Kecuali utang-utang sehat ya. Misalnya kayak dia punya cicilan KPR, cicilan mobil, itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya utang untuk macarin gue, utang buat kawin sama gue gak mau, gitu. Jadi semuanya udah gue buka sampai ngomongin poligami. Gue ingat banget, karena di dalam sejarah keluarganya ada terjadi poligami dan it was freaking me out, and it was freaking my family out juga. Of course, because there's no history of polygamy di keluarga kita, tapi di keluarga dia ada. Nah, tapi I don't want to judge him that way because he is not the same person sama keluarganya kan. Dia orang yang berbeda. He didn't choose to be in that kind of ini, tapi ya I have to make sure dulu dong gitu. What's your view about polygamy? Gitu, karena I'm against that. Gitu. And I said to him, if you believe that is your way of life, I cannot be your wife. Gitu.
Karena mendingan ngomong di sekarang, ibaratnya pahitnya aja gitu. Jadi kalau misalnya if you choose to have another, partner, silahkan. But Yeah. I'm not gonna be there. I'm gonna choose myself gitu. I'm gonna always choose myself gitu. Gitu. Tadi aku sempat baca sekilas, ada part yang aku suka sekali ya, Ya, dari Galan. Galan adalah my son. anaknya. Yes. Yang kedua, Yang kedua, dia bilang, I know myself more than you know me. ya. Apakah sebenarnya semua anak itu sudah tahu apa yang ingin dia kejar? Apa ketertarikan dia, apa impian dia ketika besar? Atau memang seharusnya dia tahu dan orang tua support, atau orang tua itu bisa jadi kayak, aku lebih pintar, aku lebih tahu. Karena bisa jadi orang tua punya luka atau punya impian Itu udah yang pasti belum. punya luka kalau dia ngomong kayak gitu. Itu udah pasti. Bagaimana tanggapan seorang ibu ketika mendengar anaknya si Galan ini bilang, Ma, aku lebih tahu dibandingkan mama gitu? Tapi kan dia bilangnya dia lebih tahu dirinya, Oke. bukan tahu segalanya. Oke. Itu udah skakmat buat aku. Oke. Karena dia memang dirinya sendiri. Kan setiap orang itu kan dilahirkan fitrahnya masing-masing, purpose-nya masing-masing, tujuan hidupnya masing-masing. Itu sesuatu yang aku gak bisa gugat. Itu udah birthright. Itu udah hak prerogatif dia untuk berkata seperti itu. Cuman bedanya gak semua anak, bahkan gak semua orang dewasa bisa mengartikulasikannya. Nah pada saat itu anakku yang masih kecil itu bisa mengartikulasikannya. Itu kasusnya waktu itu adalah dia mau, bukan give up, tapi dia mau quit dari taekwondo. Oke. Yeah, it seems very simple, right? Mulai jawab. Yeah, it seems very simple. He was doing taekwondo for 3 years. Dia udah sampai red belt. Suddenly he wants to quit. And it was hard for me as a mother karena I Yeah. was invested already, ya kan? Yeah, Invested time, invested money, invested energy, everything. So when I heard him saying kayak, oh aku mau berhenti taekwondo, ya aku patah hati dong. Nah tapi again, karena aku sudah conscious, aku bisa mengidentify emosi-emosiku yang muncul. Ternyata emosi-emosi kecewaku itu yang muncul karena aku kecewa sama diriku yang menyerah di saat waktu aku kecil. Oke, get the point. Yep. Yes, Yep. aku waktu itu belajar piano, belajar macam-macam. I gave up and I regret it. So I'm scared that my child will regret his decision. But again, I am not him and he is not me. Kita punya path yang berbeda. Aku cuman bisa guide dia, nemenin dia, jadi temen dia. Aku nggak bisa menentukan hidupnya untuk dia. Dia punya jalan hidupnya sendiri. Walaupun waktu itu dia masih 6 tahun. Iya, 6 tahun bilang seperti itu ya. Iya, yang aku hanya bisa lakukan adalah siapin ruang untuk dialog. Kenapa dia mau berhenti? Nggak bisa kayak langsung, jangan dong sayang, mama udah bayar, bla bla bla. Kan rata-rata orang tua gitu kan. Ya digali dulu dong, kasih kesempatan dia untuk reasoning dulu dong. Kenapa dia mau berhenti? Gitu. Jadi when he said that I know myself more than you know me, ya that's a form of his self-respect. And he demands that respect from me. Gitu. Ya udah skakmat aku, dan pada saat itu adalah suatu proses suatu proses yang cukup panjang juga ya untuk akhirnya Yeah. ya udah nih mau tetap lanjut taekwondo atau enggak gitu. Mom, I don't want to do taekwondo anymore. Okay, may I know why? It doesn't suit me anymore. Dia Padahal udah langsung 3 tahun. Iya. Iya udah red belt lagi. Tapi apakah ada fase di mana si Galan ini atau anak pertama itu punya suatu yang di sekolah atau di lingkungan dia, let's say dia orangnya people pleasing, dan dia nggak ceritain ke ibunya, dan bagaimana cara ibunya tahu apakah kondisi di sekolahnya, kondisi keadaan di luar, kita nggak pernah tahu kan. Dan ibunya ini nggak mungkin kayak ibunya lagi yang tadi harus jadi kepala di Ya. sekolah anaknya gitu. Ya. Bagaimana cara diskusi dengan anak kalau apa yang terjadi? Dan aku pernah ngerasain aku berbohong pada ibuku ketika aku SD. Aku nggak bilang ke ibuku kalau aku main bola, karena ibuku melarang aku main bola, karena aku sempat disiku dan keluar darah, dan aku berbohong terus sampai aku SMP gitu. Kamu takut ibumu sedih ngeliat kamu. Iya, aku takut ibu sedih, dan aku juga takut aku nggak main bola lagi. Iya. Bagaimana harusnya yang Bilal harus lakuin ketika di SD dan SMP tadi itu? Very good question ya. Ya. Karena kita sebagai orang tua kan nggak bisa surveillance dia 24 jam kan di Benar. hidupnya dia gitu kan. Bagaimanapun juga udah tidak bisa terhindari lah, mereka akan menemukan konflik hidupnya sendiri ya, walaupun masih kecil pun gitu. Masalah tadi konsep people pleasing gitu ya. Iya. I think di situ juga aku bahas about people pleasing. People pleasing adalah
human nature di mana kita butuh survive dalam suatu ekosistem, dalam suatu konstruksi masyarakat di mana kita pengen fit in the mold. Ya kan? Jadi misalnya ada suatu golongan terus kita pengen masuk ke situ. Terus kita akan melakukan apapun, ya kan? Even put in a fake mask to go in that golongan, right? Nah, tapi of course we don't want our kids to be like that kan. Ya. Although wanting to feel belong itu juga human nature. Kita nggak bisa hindarin itu. We want to feel belong, right? Tapi as a mom now, as a conscious mom, ya aku tugasku lah untuk menumbuhkan rasa confidence dia itu bahwa you can be anyone's friend. Dan nggak mungkin you are everyone's friend juga. And not everyone will like you, just like you won't like anyone. Nggak mungkin dong kita suka sama semua orang. Benar. Jadi kita juga harus terima, belum tentu orang suka sama kita. Ya. Jadi aku udah mulai membiasakan ke anak-anak bahwa pertemanan itu juga tumbuh karena vibrasi, karena frekuensi, karena kenyamanan. Dan aku punya anak 2 ya, dua-duanya cara bergaul beda banget. Yang satu lebih social butterfly, yang satu lebih reserve. Jadi ibaratnya reserve tuh dia lebih nyaman sama circle yang sama, repeating the same friends gitu ya. Yang satu seneng eksperimen. Ya. Jadi semuanya aku bahas di buku itu. Dua-duanya sangat menarik dan ngajarin aku macam-macam. Yang satu si kakak bilang dulu waktu kecil dia bilang dia nggak punya teman karena dia nggak punya best friend. Ada di buku itu juga. Tapi ini dulu ya, ini sekarang udah remaja beda lagi dinamikanya. Waktu dia masih SD dia bilang I don't want to have a best friend because it's too pressure. It's too much commitment. Karena berarti if you have a BFF, that means you have to be with her all the time. Dan di saat dia pindah sama teman yang lain, ini teman baper. Benar. Jadi kompleks kan. Benar. Jadi akhirnya jadi nggak enak. Akhirnya dia temenin lagi hanya karena nggak enak. Berarti people pleasing kan. Nah, tapi she already had that autonomy dari dia SD. Dia bilang, I don't have a best friend because for me it's just too much commitment. And that was really eye-opening for me because I didn't have that realization when I was her age. SD loh. Iya. Aku kaget dan kagum gitu kayak dulu aku nggak kayak gitu. Aku dulu pengen please everyone. I wanna be everyone's friend. Pengen dilihat baik, pengen lihat keren, gaul gitu kan. But that was another thing. So anakku satu lagi kebalikannya. Dia prefer to be with the same, boys, same group of friends karena dia nyaman. So both side nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. It's just how people interact, ya kan? Jadi people pleasing itu it's very human nature. Cuman nggak semua anak difasilitasi atau di coach sama orang tuanya untuk bisa confident in their own skin. Jadi kalau mereka menerima penolakan, menerima perundungan, menerima sikap yang kurang menyenangkan dari orang lain, mereka know what to do. Gitu. Karena nggak semua anak akan difasilitasi dengan tools itu gitu. Dan tools itu memang hanya bisa tumbuh dari rumah, bukan dari lingkungan lain, bukan dari sekolah iya, tapi kita nggak bisa lah ngandelin sekolah yang akan menanamkan itu nilai-nilai itu ke seorang anak gitu ya. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, you can choose your friends, same like your friends can choose you or not. Jadi kalau misalnya hari ini kamu dipilih main sama dia, tapi kamu nggak, misalnya hari ini kamu dipilih, bisa jadi besok dia nggak mau main sama kamu. Ya sama aja, kamu juga bisa besok kamu lagi ngapain main sama dia, main sama yang lain gitu. Jadi just you need to find your dynamic. But even though of course you will still experience heartbreak, either way you will lose a friend, you will be rejected, but how do you get up again, and how do you find yourself among these communities of diversity of people gitu. Wow, itu bagus sekali karena aku sempat nulis juga di beberapa postingan aku bilang bahwa kita nggak akan disukai oleh semua orang kan. Absolutely, impossible. Dan masalahnya orang-orang yang nggak suka sama kita, Ya. itu bahkan nggak suka sama diri mereka sendiri biasanya. Itu adalah cerminan. Itu Sigmund Freud ada teorinya bahwa kalau ada orang sebel sama orang, itu berarti dia melihat sesuatu yang tidak dia suka dari dirinya di orang itu. Benar yang tadi kamu bilang. Iya. Jadi dia kayak ngaca gitu. Something irritating about that person is actually something irritating about himself atau herself. Ada rasa tidak mampu, dia bisa begitu, tapi dia bisa breakthrough gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Jadi itu kayak ada dissonance antara dia dan dia gitu. Menarik sih. Tadi aku tipe yang kayak Galan juga kayaknya. Aku tipe orang yang dari SD, SMP, SMA itu masih ada 1 teman 2 teman yang aku masih bertahan dengan mereka gitu. Karena ketika aku coba atau try error dengan teman baru, itu gampang kecewa atau tidak sesuai sama ekspektasi aku gitu.
Ya. Sehingga aku masuk kategori yang kedua tadi dan nggak salah juga. Nggak salah lah sama sekali kan tiap orang punya interaksi yang berbeda-beda. Kepribadian kita pun beda-beda, ya kan? Ada yang lebih introvert, ada yang extrovert, ada yang ambivert. Tiap orang beda-beda. Jadi memang kita nggak bisa dijadiin satu kayak ibaratnya kayak jadi pengen ngomongin pendidikan nih. Kayak pendidikan di Indonesia gitu, mengharapkan kita semua sama gitu. Ya, Sedangkan ya. mereka udah nggak consider bahwa ada yang in the spectrum, ada yang neurodiverse, ada yang butuh learning support, ada yang lebih pintar eksaknya, ada yang lebih pintar sainsnya, ada yang lebih pintar kan kita semua diharapkan untuk stratanya sama kan. Ya, Jadi ya. ibaratnya kaki kita pendek, yang satu kaki aku pendek, kamu tinggi, tapi harus iniin pohon yang sama gitu, Ya, kan nggak ya. make sense. Terus harus nyampe di pohon yang sama di level yang sama dengan kecepatan yang sama, doesn't make sense gitu. Apa cerita yang bisa di-share ke aku dan teman-teman suara berkelas tentang pendekatan seorang ibu kepada anak, yang dimana di sini kata kunci dari buku ini cannot talk to you. Sisi obrolan kalian paling cair itu ketika kapan, dan titik pertama kali anak itu berani bilang, "Ma, aku boleh cerita nggak? Aku boleh ngobrol nggak?" Itu kapan? Wah, itu udah kayaknya I was very lucky that I started this tradition dari lama banget ya. Mungkin dari anak-anak mulai bisa ngomong bahkan. Jadi aku nggak inget exactly kapan. Cuman anakku yang gede itu kan baru bisa ngomong anakku tuh rata-rata dua-duanya baru bisa lancar ngomong umur 2 tahun gitu. Tapi of course nggak langsung conversation yang panjang gitu ya. Kan everything happens gradually gitu. Cuman aku selalu memulai duluan dengan mencontohkan bahwa mama mau ngomong dong gitu. Like can I talk to you gitu. Karena I want to normalize asking before kita ngobrol. Karena banyak orang tua itu tuh ngerasa entitled sama space. You know what I mean? Kayak entitled with space. Jadi kayak ya gue mau ngomong kapan aja gue ngomong, lo harus dengerin gitu. So they're entitled with that space. They feel like whether you're ready or not, I need to talk to you. Without considering lawan bicaranya, which is misalnya anaknya, itu siap menerima atau enggak gitu. Jadi kalau mau marah sekarang gitu kan, mau kritik sekarang gitu. Nggak ada ruang gitu untuk anaknya tuh bilang nanti aja deh gitu. Nah, so I want to normalize that karena I want them juga praktekin ke aku. Kalau mereka juga mau ngomong sama aku, lihat dulu situasinya kayak apa gitu. Mau ngomongin apa aja boleh, no topic is off limit. But we have to respect each other's boundaries. Jadi when I started like, can I talk to you, Bilal? Ya nanti Bilal boleh bilang kayak, give me 5 more minutes mom. Atau, can we just talk tonight cause I don't feel like talking now. Aku lagi gak pengen ngomong sekarang. Boleh gak ngomong nanti malam pas lagi mau tidur. Nah jadi ada ruang untuk dia kasih alasan gitu, kapan mau ngomong. Tapi I will always follow up kalau memang aku pengen butuh banget ngomongin sesuatu yang penting gitu. Dan biasanya momen-momen yang paling kita ngobrolnya enak, cair itu adalah momen-momen yang mau tidur. Di saat kita lagi kelonan gitu, di saat kita udah sikat gigi, udah pakai piyama. Jadi aku sudah mengkondisikan anak-anak untuk tidur, lampu sudah redup gitu ya. Karena kita punya tradisi namanya tucking in gitu. Jadi di mana orang tua nganter anak-anak ke tempat tidur. Oke, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Itu sampai kapan? Sampai kapanpun, Wow. selama mereka masih tinggal sama aku. Wow. Itu nggak ada batasannya. Ya, I don't know nanti mereka kuliah pergi apa enggak. Cuman as long as they live in my house, I will always take them to bed. Kalau aku memang ada di rumah. Kecuali aku lagi meeting mendadak gitu ya. Aku harus take the call. Tapi I will try my best to tuck them in at night gitu. Jadi malam tuh udah aku kondisikan tuh pakai piyama, sikat gigi, pokoknya siap-siap buat tidur lah ya. Lampu dimatikan. Nah, itu biasanya kita pelukan, baca doa. Nah, itu biasanya kita ngobrol. Kayak how was your day today? Terus nanti dia cerita, aku tadi gini. Dan dua anak kita juga nggak sama. Ada satu yang langsung cerita, ada yang satu digali-gali dulu gitu. Nggak mau langsung cerita. Jadi dua anak memang beda. Kita nggak bisa mukul rata. Tapi momen mau tidur, momen di mobil itu juga precious banget buat aku. Di saat kita nyetir ya, aku jemput dia pulang sekolah. Aku tuh selalu try to steal little moments karena buat aku justru forced conversations itu paling gak efektif. Tapi small moments yang less grandeur, yang lebih ordinary, itu justru yang paling efektif untuk kita ngobrol. Lagi menyetir dia di belakang gitu ya, kan anakku kalau aku nyetir di belakang pakai seat belt, itu ngobrol gitu,
cerita apa aja. Dan saat aku bilang can I talk to you, ya dia akan cerita pada saat dia siap dan nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya sekarang udah bertahun-tahun mereka udah terbiasa kalau mau ngomongin apa-apa, Mom can I talk to you about today? Atau Mom, I need to talk to you about something, what happened at school gitu kan. You know what Mom gitu, kayak cerita akhirnya. Dan I always believe ya. Ada part yang aku suka sekali dari buku ini, ditulis oleh Lula, anak Iya, pertama. Yes. What makes a good parent? Dia bilang yang pertama menghabiskan waktu dengan anaknya. Ya. Yang kedua dia bikin anaknya merasa didengarkan dan dipahami. Ya. Yang ketiga menunjukkan sisi kasih sayang atau affection. Ya. Yang keempat make reasonable rules, bikin alasan-alasan yang jelas. Ya. Dan yang kelima flexible and have discussion with their kids. Itu Dari nggak gue- kelima hal ini ya, nggak didikte loh. itu spesifik ditulis oleh Lula Ya. kepada ibunya, Ya. agar ibunya menjalani itu, atau memang karena udah dialami selesai beberapa tahun belakangan sehingga dia punya alasan sendiri untuk menulis ini. Jadi itu datang dari pertanyaanku memang. Oke. Ya, itu pertanyaan yang aku tanya ke dia waktu kita lagi mother daughter trip di Bali. Pertanyaan itu sebenarnya udah lama banget pengen aku tanya, cuman nggak berani-berani terus. Karena aku banyak salah sama dia, Oke. gitu. Nah karena aku banyak salah sama dia, again aku terinspirasi oleh ibuku. Aku harus belajar, harus evolve, harus transform kan. Nah at that time aku merasa aku udah jauh lebih baik. Jadi aku pengen tahu, aku pengen mengevaluasi diriku nih. Nah sama seperti kalau kita kerja di perusahaan, kan ada yang namanya evaluasi kan. Benar. Ada yang namanya one on one, ada yang namanya Iya. evaluasi Iya. sama atasan, sama bawahan gitu kan. And I feel that parents should also do that. Karena how can you measure yourself if you don't ask your kids? Dan aku pada saat itu ngerasa aku butuh evaluasi. Tapi kalau evaluasi diriku sendiri, kayaknya kurang valid ya. Aku harus tanya dong sama orang yang aku asuh gitu. Benar. Aku harus tanya sama orang yang aku asuh, yaitu anakku sendiri gitu. Like how am I doing? Like am I okay? Am I struggling? Am I growing? Am I better than yesterday? Gitu. Nah tapi of course untuk nanya itu takes a big heart kan ke anak sendiri. Ya. It takes a big heart. It takes the right moment. It takes vulnerability. It takes honesty, ya kan? And at that time, I was already in that in that zone gitu sama dia. Karena kita udah lagi pergi berdua gitu. Aku ciptakan suasananya, aku kondisikan kita nyaman. Lalu aku ngerasa I think this is the right time untuk aku tanya dia gitu. Tapi that question has haunted me udah lama. I knew I needed to ask that question, tapi nggak tahu kapan. Nah akhirnya terjadi dan aku tanya, again, can I talk to you Lula? Selalu aku mulai dengan itu. Lalu aku tanya, ya sure. Boleh nggak sih mama nanya sesuatu? Yeah. Yang mama mau nanya ini, aku tanya. Menurut Lula, what makes a good parent? Apa sih yang bikin orang tua itu bagus atau baik atau positif? And I said to her, any answer is okay. Because I need to evaluate myself whether I meet those criteria or not. Jadi jangan takut salah jawabannya gitu. Yeah. Ibaratnya nggak ada salah, nggak ada benar. Ini perspektif dia aja, which I wanted to know. Aku pengen tahu perspektif dia, pandangan dia tentang what makes a good parent. Karena aku percaya banget ya, anak tuh pinter banget. Mau usianya berapapun. Cuman ada di usia tertentu dia baru bisa mengartikulasikan secara verbal. Di usia yang lebih kecil mungkin belum bisa, tapi dia diartikulasikan dengan apa ya, dengan intonasi, dengan body language gitu ya. Tapi pada saat itu Lula udah di usia yang dia bisa ekspresi dengan verbal, Ya. gitu. Lalu dia bilang spontaneity sambil makan es krim. Aku ingat banget kita lagi makan es krim. Dia bilang, okay, number one, I think gitu. Sesuai dengan yang tadi kamu sebut. Nomor satu, dia spend time with their children, not Yeah. because they have to, but because they want to. Jadi mereka pengen ingin spend time sama anak-anaknya tanpa ada rasa obligation. Jadi kayak gue harus temenin anak gue nih gini. Nggak gitu, tapi karena memang kangen, karena rindu, karena cinta, karena longing gitu. Memang ada rasa itu, bukan karena harus. Itu menurut dia gitu. Lalu dijabarkan yang berikutnya. Salah satunya adalah kalau nggak salah dia bilang, kalau nggak salah yang kedua itu dia bilang bukan flexible tuh yang keempat yang aku ingat. Feel heard. Ya, feel heard. Nah itu suatu tamparan waktu itu buatku. Ya. Dan dia bilang
orang tua yang baik itu bikin anaknya merasa didengar. Hmm. Terus aku tanya kan, bisa can you elaborate that gitu, artinya apa gitu. Iya kan, mama selalu pengen didengerin kan. Sama, aku juga pengen dengerin gitu. Ya, Kan gak cuma orang tua yang pengen didengerin, aku juga anak pengen juga. didengerin. Nah, terus aku, jadi kan kita evaluasi kan, aku tanya, do you feel that you are, being heard enough? Ya pada saat, dia kan anaknya jujur, anak kan jujur kan, dia bilang, ya sometimes I don't, gitu. Sometimes I do, sometimes I don't. Sometimes you're busy with your phone, busy with your work, so you want me to talk, tapi your eyes are not connecting with me. Iya. Mama nggak eye contact sama Lula, gitu. Iya. Karena mama di depan laptop, main handphone, kerja, ngomong sama orang, gitu. That was like not easy sebenarnya buat aku denger, tapi kan aku yang minta pertanyaan itu. Jadi aku harus siap mendapat jawabannya apapun itu. Tapi that moment it was a turning point buat aku karena akhirnya satu, aku berhasil menanya itu, Yep. mempertanyakan pertanyaan itu. Kedua, evaluasi yang luar biasa buat aku sebagai ibu. Dan buat aku mungkin gak semua orang berani ya nanya gitu Iya. ke anaknya. Iya. Saya butuh evaluasi diri, belum tentu juga punya kesadaran itu. Let alone nanya ke anak ya kan. Tapi because I wanted to be a different kind of mother, I dare to ask that question ke dia. Pertanyaan simple yang tiba-tiba muncul di kepala aku gitu. Ya, Aku kalau pulang ke rumah, aku selalu masih dianggap anak kecil oleh ayahku karena kayak kejadian yang kita bahas tadi gitu. Ayahku sampai sekarang, dan dari kecil aku dibiasakan kayak sebelum tidur ayahku seling ngoles kepala aku gitu. ya. Dan sampai sekarang aku masih happy, masih punya Iya, privilege itu iya, gitu kan. iya. Tapi apakah benar kalau seberapapun umur kita sekarang, kita lah masih anak kecil di mata orang tua kita gitu. Dan apakah oke kalau kita tuh emang pulang ke rumah sebentar, kayak aku mau jadi anak kecil even 1 hari gitu, apakah itu wajar? Dan gimana kita bisa menjembatani bahwa proses masa kecil kita yang belum selesai, sekarang kita kayak ada beli mainan atau apapun itu, kayak ingin menyelesaikan itu sekarang. Apa koreksi yang dari masa lalu ke masa sekarang? Buat aku enggak, buat aku itu aku kayaknya mungkin lebih mirip kayak bapak kamu. Karena aku pun digituin sama orang tuaku. Jadi sampai aku udah dewasa, punya anak 2, begitu aku masuk ke rumah orang tuaku, aku di-treat kayak anak-anak lagi. But in a good way ya. Ya. Maksudnya aku dijamu, aku dielus, dipeluk, dicium. Bahkan kalau aku nginep kamarnya disiapin, dibikin nyaman, ngobrol gitu. Jadi sampai kapanpun memang anak kita akan selalu terlihat seperti anak-anak, mau dia lebih tinggi, lebih sukses, lebih Iya, hebat gitu iya. ya. Tapi begitu kita ketemu orang tua, ya orang tua kita ngelihat kita kayak anak bayi gitu. Dan aku pun sama anak-anakku juga begitu. Dan makanya orang suka heran, kayak misalnya melihat Abeng tuh masih gandengan sama ibuku sampai sekarang. Oh, iya, iya. Kalau kayak ke mall, di jalan di mall, kayak ketemu orang gitu ya. Mereka suka bingung kayak Abeng masih gandengan sama ibunya gitu. Terus aku juga masih rangkulan gitu ya sama bapak ibuku gitu. Terus kayak masih dipangku gitu kadang-kadang gitu. Ya for me itu nggak aneh karena memang tradisi keluargaku kita cukup affectionate gitu. Dan itu yang tradisi yang aku pengen lanjutin ke anak-anakku juga. Dan aku selalu bilang sama anak-anak, no matter how old you are, no matter how far you go, I will always be your home. Nah makanya salah satunya upaya untuk aku bisa selalu menjadi rumah mereka, yaitu adalah active listening itu. Apakah aku build that relationship dari sekarang nggak sama mereka? Karena sebenarnya tolak ukur kesuksesan seorang orang tua, this is my perspective ya, this is my opinion. Bukan dari betapa suksesnya anaknya secara materi, gelar anaknya gitu ya, seberapa jauh dia pergi gitu ya. Tapi menurut aku takaran kesuksesan orang tua adalah senyaman apa anak itu sama dia. Dan bagaimana hubungan mereka berdua, apakah anaknya itu masih mau pulang ke rumah untuk ketemu orang tuanya karena kangen atau karena obligation. Karena tidak bisa dipungkiri, kebanyakan dari anak-anak terutama again di Indonesia, hubungan anak sama orang tuanya itu sangat transaksional. Karena waktu kecil orang tuanya selalu bilang kalau misalnya nggak nurut, dibilang kamu nggak tahu diri ya, papa udah sekolahin kamu, udah ngasih makan, bla bla bla. Padahal kan itu sebenarnya hak anak memang. Ya, hak anak. Hak anak untuk dikasih sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kasih sayang. Jadi lucu kalau orang tua itu minta lagi. Itu hak anak. Memang itu sudah hak anak, jadi jangan ditagih dong. Gitu, hanya karena orang tua itu pengen anaknya nurut.
sama orang tuanya, lalu dia ngancem. Nah, jangan nyalahin anaknya kalau anaknya udah dewasa nggak mau sama orang tuanya, karena transaksional itu paling cuma kirim uang, ya kan? Kirim suster untuk ngurus orang tuanya. Benar-benar. Kan banyak terjadi kan? Karena anaknya udah nggak ada sense of belonging sama bapak ibunya. Karena dari kecil udah ditanemin, ya gue keluarin uang buat lo harus nurut sama gue gitu. Jadi pas udah dewasa, si anak juga merasa, ya udah lo nggak butuh gue banget kan, yang penting lo Iya. butuh duit gue doang kan. Benar. Aku sering dengar itu Iya. transaksional itu. Karena balas budi itu hanya takarannya uang. Sedangkan buat ibuku, dan terutama ibuku ya, ibuku selalu bilang kamu nggak perlu bayar mama hidup. I don't need your money. Itu ibuku. Percaya nggak, sampai sekarang aja ibuku itu nggak mau loh ditraktir sama aku. Jadi aku tuh kalau sama adikku mau traktir ngumpet-ngumpet. Jadi misalnya kita makan nih keluarga, aku selalu langsung kayak kartu gue gitu. Atau lari ke kasir bayar duluan. Ibuku sampai sekarang masih suka traktir aku, masih suka belanjain aku. Dan dia nggak pernah minta lagi. Sama sekali nggak pernah. Karena menurut dia, mama punya uang. Aku masih punya rezeki. Kamu punya rezeki sendiri, itu buat anak-anakmu, buat diri kamu sendiri. Gitu. Nah jadi malah makin seneng dong memanjakan ibuku, bapakku. Iya, benar. Aku sama adikku tuh berlomba-lomba, kita ngajak mereka liburan, lomba-lomba bayarin bil makan, beliin kado yang bagus-bagus. Bukan karena obligation, karena kita cinta. Karena ibu nggak pernah menagih ke kita semua itu. Misalnya dibayarin bensinku aja, nggak pernah minta kayak tadi mama bayarin bensin kamu, nggak. Minta balik dong, itu kan bukan mobil mama. Mana pernah dia kayak gitu? Nggak pernah. That's a privilege sebenarnya. Oh, Nggak semua orang bisa. not everyone. And I feel because I'm privileged to have a parent like that, I'm privileged juga untuk menyampaikan message ini ke orang banyak. Sehingga lebih banyak hubungan anak dan orang tua yang lebih baik gitu loh. Bahwa kalau kamu mau anak kamu dekat sama kamu mau anak kamu sayang sama kamu mau anak kamu pada saat dewasa itu jadi teman kamu, ya kamu harus pupuk dari sekarang. Kamu harus bikin anak kamu itu merasa ya kamu tuh temennya gitu loh. Kamu harus membuat dia nyaman untuk bercerita apapun, berkeluh kesah. Dan jangan bikin anak itu investasi masa tua kamu gitu. Iya. Bukan, anak tuh bukan investasi masa tua. Kamu itu harus punya rezeki sampai kamu mati. Ibaratnya gitu. Perkara nanti anak kamu biayain kamu, ya itu tuh it's just a bonus. Gimana kalau emang kondisinya itu nggak memungkinkan, kayak which is orang tua udah. Ya pilihan lagi kan. It comes back to choice. Tapi kan yang tahu hati seseorang kan hanya dia sendiri. Apakah dia ikhlas atau enggak menjalani itu. Kan kita nggak tahu. Apakah seorang anak 100% ikhlas untuk mendanai hidup bapak ibunya. Gak ada yang tahu kan. Iya. Mungkin ucapannya dia, saya tuh dia bobo agama kan biasanya. Iya. Bobo hadis gitu, kayak Tuhan Rasulullah bilang. Tapi kan itu semua hanya opini juga. Gak tahu isi hati orang. Terpaksa. Iya. Dan kebanyakan kita lihat hubungan orang tua dan anak sangat transaksional. Bener. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Anissa. Iya. Aku sempat baca postingan kakak yang ngebahas tentang not everyone will support you. Bisa elaborasi detailnya kenapa nggak semua orang itu bisa support kita, terutama orang-orang terdekat kita? Ya, oke. I love this question by the way, karena it's very personal buat aku. Aku ngerasa aku tuh punya jalan hidup yang berbeda as everyone else.
Oke, everyone punya jalan hidup yang beda-beda. Cuman kan ada orang yang berani put yourself out there, kayak kamu bikin podcast, Yeah, bikin yeah. konten. Ada orang-orang yang nggak berani, ya kan? Mereka memilih untuk submit sama insecurity mereka, atau mereka submit dengan keraguan mereka, ketidakpercayaan diri mereka. Tapi ada orang-orang yang kayak kamu berani. Ya, Ya, of course pasti tetap ada self doubt, imposter syndrome pasti ada. Pasti tapi ada. kamu kalahkan itu, kamu make yourself bigger than that, ya kan? Bener gak? Karena not everyone can do that. Nah, aku merasa pada saat aku mulai tumbuh, waktu aku kuliah, terus aku mulai jadi kerja di TV, ya, terus aku terlibat proses kreatif, aku jadi kru film gitu ya, terus aku mulai bikin nulis blog gitu, pokoknya mulai creating lah, I started creating gitu ya. Sampai sekarang ya, aku umurku 43 tahun. Itu justru orang-orang terdekat, terutama lingkungan saudara ya, lingkungan saudara, sepupu gitu ya, lingkungan teman dekat, itu justru yang paling jarang acknowledge itu. Oke. Paling jarang acknowledge. Dan apalagi semenjak punya Instagram, semenjak ada sosmed. Karena sosmed itu kan mulai tumbuh itu di tahun 2013 ya, 2012 ya. Yeah. Seingat aku tuh mulai punya sosmed tuh di 2013, aku main Instagram. Ya, nah pada saat aku sharing, saat aku posting gitu ya, apalagi aku kan senang nulis. Ya. Jadi dulu aku punya blog, jadi kalau apa-apa aku tulis di blog. Tapi begitu ada Instagram, dari blog aku link ke Instagram kan, Yep. supaya orang bisa baca dari Instagram lalu mereka baca blogku gitu kan. Nah, tapi pasti nggak, responnya bukan dari keluarga. Bukan keluarga, aku nggak ngomongin bapak ibuku ya, Yep. tapi kayak saudara gitu, sepupu, teman deket, Yep. satu geng gitu, nggak, bukan, teman sekolah gitu bukan. Yang acknowledge, yang appreciate itu selalu strangers. Strangers. Always strangers, people we don't know. Dan mereka selalu bilangnya, I can relate to that, you know, that resonates with me, ya kan. Aku tahu, aku pernah ngalamin itu. Tapi orang-orang terdekatku yang ada di hidupku justru mengenalku secara pribadi, secara personal, mereka very seldom untuk acknowledge itu. Atau bahkan ngasih komen, atau bahkan like. Itu very seldom. Nah, setelah aku pelajarin, karena aku senang baca-baca ilmu psikologi gitu ya, aku senang baca-baca tentang tasawuf, filsafat. Memang itu adalah menimbulkan rasa tidak nyaman di mereka. Jadi orang-orang ini tuh ibaratnya tuh udah tahu kita dari kecil, udah tahu kita dari dulu, mereka tahu kita kayak apa zaman dulu, mereka udah masukin kita ke dalam fixed box. Oke. Jadi what they know about Keke, ya Keke tuh begitu. Begitu Keke berubah, keluar dari box itu, it creates dissonance sama mereka. Ketidaknyamanan bahwa, oh dia udah bukan orang yang kita kenal, gitu. Kenapa? Karena belum tentu dia punya keberanian yang sama seperti kita untuk melakukan hal yang sama, walaupun dia pun ingin. Yap. Paham. Walaupun dia pun ingin, hati kecilnya juga ingin, tapi dia memilih untuk submit sama insecurity dia. Kalau kita memilih untuk keluar dari insecurity kita. Nah, jadi karena dia merasa kayak, oh, Keke doesn't fix in that box anymore. So, defense mechanism-nya adalah tidak bereaksi. Karena mereka merasa mungkin ada rasa mental attack bahwa, oh, she just showed us what's possible and she made that happen. She made it possible. Terus gue masih di sini nih, gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Nah, tapi I always believe there's two kind of people in this society. There's people with growth mindset Yap. and there's people with fixed mindset. Orang-orang yang with fixed mindset melihat sesuatu yang tumbuh, growing, tidak dijadikan inspirasi. Mereka dijadikan itu ancaman. Mereka nggak nyaman itu. Mereka pasti akan bilang, ngapain sih kayak gitu. Lo ngapain sih kayak gitu. Kayak malah dijadiin menyek-menyek gitu. Malah pasti ibaratnya malah dijadiin godaan. Bisa jadi kayak dibully, ya kan? Kayak cie gitu. Suka digituin kan? Kayak cie yang kemarin ngomongin ini gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk ketidaknyamanan dia sendiri sebenarnya. Nah, orang-orang yang growth mindset, dia akan melihat orang-orang yang lebih hebat dari dia menjadi inspirasi mereka, jadi motivator, jadi benchmark, bahwa mereka melihat, oh ternyata gue juga bisa loh kayak gitu. Bener nggak? Sama kayak misalnya kita pernah dengar ada orang misalnya posting olahraga gitu ya, orang posting tiap hari dia nge-gym, dia posting, ada aja kan yang sebel.
Nah yang sebel itu udah pasti fixed mindset. Kenapa? Karena dia sebenarnya bisa memilih untuk melihat orang yang posting gym itu untuk jadi motivator dia loh. Kan sebenarnya orang posting nge-gym itu kan positif, bukan sesuatu yang jelek. Kecuali orang posting lagi ngobat gitu, Iya, iya, iya. narkoba gitu, nge-vape gitu ya. Posting sesuatu yang sifatnya nggak membangun jiwa dan raga gitu. Tapi kalau postingan-postingan atau sharing-sharing atau konten yang membangun jiwa dan raga dan mental health, lalu dia tertrigger untuk juga bangkit, berarti kan dia punya growth mindset Benar, gitu. setuju sekali. Nah tapi again, banyak orang yang memilih untuk stay in that fixed box. Sehingga nggak heran ada orang-orang yang dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya masih di situ juga. Sedangkan orang yang growth mindset, udah ada di mana. But this is not a competition ya. Yeah. This is not a matter of competition. Maybe for them it is a competition because they feel threatened. Gitu. Jadi their identity feels threatened. But for people with growth mindset, it's not a competition. They want to grow. Gitu. Bagus sekali. Karena menurut aku orang-orang yang berkelas yang mungkin kita lihat sekarang itu pernah melewati fase itu. Iya. Gak cuma melewati fase imposter syndrome juga, Yeah. tapi fase dimana orang-orang di sekitar dia kok kayak menjauh atau melihat kita aneh, kok nggak Yes. pernah support kita ya. Yes. Dan thanks to strangers. Iya, thanks to strangers. Karena aku waktu lagi seneng-senengnya ngepost my blogs, my writings gitu ya. Waktu itu kan aku juga run my business ya, dari 2013 sampai 2020, 2019 lah. I run my business. It was a home business, it was all women. And then kita cukup pioneer in talking about mental health, about feminism, about differences gitu ya, about pluralism. Jadi when people belum ngomongin tentang mental health, blog kita udah ngomongin tentang itu gitu. Nah tapi karena platformku sangat aktif, like I talk about it not just in the blog tapi also in my personal platform, karena basically blog itu kan think tanknya aku ya, walaupun Yeah. ada beberapa writer di Yeah, situ, yeah. tapi think tanknya aku kan. Itu ada beberapa temanku yang bilang lo too much banget sih. So they told me I was too much. Of course I was like a bit taken aback ya at the time ya, like what do you mean by too much gitu. Itu aku overthinking banget. Tapi then I learned the difference between overthinking or overthinker and deep thinker. I decided to choose that because I'm a deep thinker. That's why I have all these contents, all these sharing that I want to share with the world. And if that's too much for you, yeah, maybe you're just too basic. Yep. Maybe I am too much because I am built different. Yep. I mean, I'm sorry that you are too basic, but it's not my responsibility. It's your responsibility to grow. And it's your choice to take my content in any way. Lo mau jadiin itu negatif silakan, mau dijadiin itu positif ya silakan aja. Tapi there will be people out there yang nganggap konten kamu tuh too much. There will always be. Dan let again, if you've read Mel Robbins, let them. Let them. Right? Yeah. Just let them be. Yeah. Let them say whatever, respond whatever, but you have to be on your own lane aja gitu. Dan Yeah. aku ngalamin banget karena even aku nulis buku, ini lucu juga sih. Karena aku bisa merasakan emosi yang muncul pada saat aku tuh menuju launching gitu ya. Ada emosi-emosi kan pasti kan pada saat kita mau meluncurkan sesuatu, mau itu produk, mau itu service gitu ya, kayak kamu mau meluncurkan podcast, pasti kan ada emosi-emosi yang Yeah. muncul ya, dari baik sampai buruk atau di tengah-tengah gitu kan, kayak ini beneran nggak gitu kan ya. Yeah. Tapi kan pastilah kamu mengharapkan semacam dukungan, pasti dari orang yang kamu kenal. Justru kita itu sangat butuh validasi dari orang yang kamu kenal, sangat, itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun kita bilang gue sih nggak peduli kata orang, Yeah. but Yeah. Inside itu. inside you do want that. You want that validation from the people you know, the people in your life. Walaupun strangers out there lebih acknowledge keberadaan kita, lebih acknowledge suara kita, tapi kita pengen lihat gitu loh, kayak we want to feel seen by the people in our life. Nah, there was a moment di mana aku merasa kesepian di saat aku lagi nulis buku ini, di saat aku lagi mulai mempromosikan buku ini. None of my family members except for my parents and my brother itu ever said anything about the book. Never. Kalau ketemu tuh kayak pura-pura nggak tahu gitu, nggak ngebahas kayak gimana bukunya udah sampai mana gitu, nggak ada. None. Ada, aku punya grup keluarga lah ya di mana isinya sepupu apa, nggak pernah nanya.
Tapi kalau aku senang nanya kan, kayak Iya. sekolah kamu gimana, ini gimana, kerjaan kamu gimana, pacar kamu gimana. Kalau aku senang, kebetulan aku memang anak cucu paling tua. Jadi aku memang adekku banyak gitu. Tapi none of my cousin ever mention how's my book going. And there was a moment dimana aku merasa, are they really tone deaf? Or they just choose not to acknowledge, or they just choose to turn a blind eye about people's growth. Gitu. Tapi again, karena aku udah mengerti, oh maybe this is making them uncomfortable, Yep. or it may not be significant juga buat mereka. Ya udah, nggak apa-apa. This is Okay. my fire untuk keep going. Karena I think this is even more I need to write this book. Gitu. Tapi ada rasa sedih. But then again, I learn to sit with my emotion ya. Jadi aku berusaha untuk nggak suppress, belittle myself, gaslight myself. Aku akuin, aku kecewa ya. Kok my cousins nggak pernah acknowledge itu gitu. Dan teman-teman dekatku juga nggak semuanya kayak how's your book going, blah 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 gitu. Nggak semuanya excited buat kita kan. Not everyone will be excited for you. Yeah, yeah. But that's okay. At least you gotta be excited for yourself. And I'm excited for myself, and that's enough. Yeah. Wow, bagus sekali. Yeah. Pertanyaan kedua Yes. dari SN233. Dia nanya, gimana caranya kita bisa nyaman ketika membahas kematian dengan keluarga atau teman-teman kita? Kematian. Mungkin pertama-tama kamu nyaman gak dengan kematian itu sendiri? Karena banyak orang gak mau ngomongin kematian juga kan, karena Yeah. dari ketidaknyamanan itu muncul dari dirinya sendiri. Jadi dia memproyeksikan ketidaknyamanan itu ke orang lain, ya kan? Apalagi ngomongin sama anak-anaknya. Mungkin karena aku udah terbiasa ngomongin kematian sama bapak ibuku juga. Jadi aku udah terbiasa membuka that discourse sama anak-anak gitu. Dan aku sendiri bukan orang yang takut mati. Aku gak ngomong ini dengan arogansi ya. Ya. I'm speaking from my spirit that I'm not scared of death because it will come one way or the other. Tapi karena aku sekarang seorang ibu dan aku seorang yang lebih aware, lebih conscious, sekarang aku memilih untuk bagaimana hidup aja gitu. Karena aku percaya banget kita bisa merencanakan kematian dengan bagaimana kita hidup. How you live will determine how you die. And if you live the way you want, in a healthy way of course, there's nothing to be afraid of death sebenarnya. Karena death is just a form of life. In a different form of course, in a different dimension. Ini udah ngomongin metafisik ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita sendiri gak nyaman sama kematian, kita gak akan pernah nyaman ngomongin kematian sama siapapun. Nah tapi balik lagi, sebelum mati kan ada hidup nih. Kita dikasih kehidupan nih. Dan ada diri kan di situ kan. Kamu nyaman gak sama diri kamu sendiri? Kalau kamu gak nyaman sama diri kamu sendiri, kamu gak akan nyaman ngomongin kematian. Tapi kalau kamu nyaman dengan diri kamu sendiri, you are comfortable in your own skin, you will not be scared of death. Because you know you are living your life. Kamu sudah menjalani hidup yang selaras gitu ibaratnya. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilaimu, sesuai dengan agamamu, sesuai dengan apa, tradisi budayamu, selaras gitu. Pikiran dan hati itu selaras. Dan aku sangat beruntung karena aku dibiasakan ngomongin itu sama mamaku. Ibuku tuh ngomongin kematian tuh udah kayak ngomongin mau kopi apa, mau minum kopi nggak, mau minum teh nggak gitu, biasa. Ngomongin kematian gitu, udah biasa. Ya mungkin karena ibuku seorang tasawuf ya, seorang sufi. Maksudnya she study, breathe, live like a sufi gitu. Jadi aku dapat cipratannya gitu. Dan itu yang aku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sama anak-anak dan sama diriku sendiri juga. Dan aku mau mereka juga nyaman gitu sama itu gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin gitu. Ya, aku suka sekali kata-kata ketika bagaimana kita hidup menentukan bagaimana kita mati ya. Ya. Even sesimpel kita mau tidur aja kan ada baca doa kayak kita berserah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati gitu. Iya. Dan mandi. Iya, oh iya. Iya. Buat aku tidak akan pernah tidur tanpa mandi. Karena kita nggak tahu kita bangun lagi apa enggak. That's the point, ya. Itu posisi buku bilang seperti itu. We never know whether we're gonna wake up the next day or not. That's why I will never skip mandi. Gak akan pernah. Mungkin aku akan skip bersihin bagian kamarku. Mungkin aku akan skip naruh apa. Mungkin aku akan skip taruh tasku di mana. Tapi aku gak akan pernah skip mandi.
Pasti aku akan mandi sebelum aku tidur. Itu juga ajarin ibuku, karena ibuku bilang tidur itu kayak mati suri. Kita nggak tahu bangun apa enggak. Benar. Dan di dalam saat kita lagi tidur, kita bisa dapat pesan juga dari yang di atas. Jadi kalau kita bersih, jiwa raga, itu akan lebih cepat gitu loh. Kita mendapatkan pesan itu apapun yang kita butuhkan dalam hidup. Tapi kalau kita sendiri tidak merawat diri kita sendiri, tidak merawat badan, tidak merawat hati, ya pada saat kita tidur aja gitu ya. Yeah. Ya boro-boro gitu loh energi di sekitar kita menghargai kita gitu. Jadi ibaratnya you have to respect yourself first, then everyone else will respect you. If you don't respect yourself, ya jangan salin orang lain kalau orang lain merendahkan kamu. Yep. Gitu. Yep. Pertanyaan ketiga Yes. dari Rizky Unawar. Dia nanya, bagaimana caranya aku bisa tahu love language yang tepat untuk anak-anak aku? Kebetulan aku punya 3 anak dan aku tidak bisa membedakan love language mereka karena mereka nggak pernah obrolin itu ke aku. Oke. Seru ya, love language tiba-tiba. Love language. Pertama-tama mungkin dia tahu dulu nggak love language itu ada apa aja. Kalau dari teorinya Gary Chapman kan ada 5 tuh ya. Nah, aku sendiri sama anak-anakku love language-nya beda karena mereka berdua juga love language-nya beda. Yang satu physical touch banget. Oke. Ya kan? Yang satu words of affirmation banget gitu. Yang satu yang penting diomongin gitu kan. Kamu pokoknya keren, mama bangga sama kamu pokoknya bisa gitu. Yang satu tuh penting banget dipegang, dielus, dipeluk, pengen kalau tidur tuh maunya dirangkul gitu. Yang satu jangan pegang-pegang gitu, nggak bisa dipegang sebentar tuh kayak aduh I feel so hot gitu kan. Itu anak yang perempuan tuh. Jadi pertama-tama ya mungkin do you know your kids first atau enggak gitu. Karena love language itu hanya bisa kamu identifikasi kalau kamu melihat anak kamu sehari-hari, apa yang dia lakukan. Kayak contoh misalnya, apakah anak kamu senang menservis di rumah? Misalnya gini, bapaknya pulang, ibunya pulang, misalnya dia punya 3 anak. Perhatiin deh, dari 3 anak itu mana yang ibaratnya kayak bapak, ibu gitu, misalnya gitu. Yang mana yang paling nyamperin kamu duluan? Yang mana yang paling cerita duluan? Yang mana yang duluan pengen meluk kamu? Yang mana yang menjauh duluan? Itu kan kelihatan kan sebenarnya dari body language kan. Jadi you have to pay attention to your children in order to know their love language. Karena belum tentu love language kamu itu love language anak kamu. Ngerti gak mas aku? Paham. Jadi misalnya gini, love language aku adalah physical touch. Belum tentu anakku love language-nya physical touch. Aku pengen dipeluk, belum tentu dia pengen dipeluk. Nah itu kejadian aku sama anakku yang pertama. Aku physical touch banget. Sangat. Dan aku sangat act of service. Tapi anakku yang pertama sangat tidak physical touch, tapi dia acts of service. Nah, gimana taunya? Ya kan diperhatiin dong. Yeah. Pertama aku tahu dulu love language itu apa, ya kan? Belajar dulu nih. Lalu aku perhatiin dong anak-anakku yang paling sering dia lakukan ke kita dan yang paling bikin dia seneng tuh apa. Sekarang sih anakku yang gede udah tahu ya love language itu apa aja ya. So Yeah. they can kayak identify kayak oh I'm this, I'm that, I'm this, I'm that gitu. Cuman before they know love language itu apa, ya itu tugasku dong sebagai orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan dia sesuai apa yang dia butuhkan. Yes. Karena bisa jadi aku kayak muji-muji dia, mengeluh-ngeluhkan dia, giving her so much praise. Belum tentu itu yang dia butuhkan. Bisa jadi yang dia butuhkan adalah aku servis dia, kasih makan, pas dia lagi belajar kasih teh, pas dia lagi belajar kasih pelukan gitu ya. Mungkin misal dia physical touch, dia gak butuh dipuji-puji misalnya. Jadi tiap anak memang punya seni yang berbeda-beda. Dan kita gak bisa mukul rata semua anak itu kebutuhannya sama. Setuju. It's our role as a parent. Makanya memang benar, aduh kalau belum siap jadi orang tua 100% ya. Mungkin gini, kesiapan itu tidak mutlak buat aku. Karena jujur waktu aku jadi orang tua juga aku gak siap. Tapi kamu siap untuk belajar gak? Ya, itu. Kalau kamu siap untuk belajar, kamu siap jadi orang tua. Kalau kamu gak siap untuk belajar, jangan dulu jadi orang tua. Patokannya diri kita aja dulu. Kita orang yang mau belajar gak? Kalau kita orang yang stagnan, nggak suka perubahan, we don't like change, we like to stay in the bubble, then maybe you might not be a good parent gitu. Yeah. Unless there's a turning point in your life yang bikin kamu jadi keluar dari comfort zone itu dan kamu jadi pengen belajar. Tapi then again itu balik lagi ke jalan hidup masing-masing. Gitu. Wow, keren banget sih. Banyak banget yang bisa aku dapat hari ini. Thank you. Sebelum kita tutup,
the worst advice yang pernah seorang Kania terima? Oke, the worst advice that I have received in my life adalah jangan terlalu dirasain. Sakit jangan dirasain, sedih jangan dirasain, seneng jangan terlalu seneng, happy jangan terlalu happy, pokoknya jangan terlalu dirasain. I think it's bullshit. Human are born with emotion. Emotion kan tahu kan? It's energy, motion. Yep. So we are born with motion. Jadi kalau kita tidak boleh merasakan, kita tidak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh senang, nggak boleh be in our euphoria. Berarti kita apa dong? Benda mati. Robot. Kita kan manusia. Kita dilahirkan dengan itu. Justru itu yang membuat kita manusia. Perasaan, emosi, spirit, jiwa, ruh. Dan itu semua adalah energi. Jadi kalau kita tidak dibolehkan merasakan energi kita sendiri, ya bunuh aja sekalian gue. Gitu. Jadi aku suka sedih kalau ada orang tua yang bilang sama anaknya, jangan dirasa-rasain, sakit jangan dirasain, sedih jangan dirasain. Nanti anak itu tumbuh akan sangat disconnect sama dirinya sendiri. Dia nggak tahu kapan dia butuh apa, dia nggak tahu how to speak up for themselves, dia nggak tahu how to advocate for themselves. Karena dia so disconnected sama dirinya dia. Sangat disconnected. Dan itu kita lihat banyak banget di society. Jadi aku mau sedih, aku mau nangis gak apa-apa. Jadi aku paling sebel banget, aku pernah bahas di Instagramku. Jangan bilang orang gak boleh nangis pada saat dia lagi berduka. Kan kita sering denger kan, jangan nangis nanti dia susah perginya. Apa sih? Emang orang udah meninggal? Dia udah pass over gitu ibaratnya. Dan how do you know juga dia susah perginya? Emang lo lihat ruhnya gentayangan? How do you know? Right? Aku paling sebel banget. Akhirnya aku bahas di Instagram karena aku sangat terganggu. Dan itu terakhir aku alamin pada saat ibu mertuaku meninggal. Suamiku lagi nangis, begitu patah hatinya. Itu sekelilingnya, kakaknya, tantenya bilang gak boleh nangis. Dan aku adalah advokat dia terkuat di saat itu. Aku rangkul dia, aku lindungi dia, aku bilang nangis aja Ben. You can cry. You're safe with me, you can cry. So he cried. Karena the only way out is through. Satu-satunya cara untuk kamu bisa keluar dari belenggu perasaan itu memang harus dirasakan. Dihadapi, You have to dirasakan. sit with that emotion in order to feel better. But if you deny all those emotions, kamu deny, kamu nggak dirasain, ya kamu mematikan intuisi kamu sendiri dong. Jadi that's the most dumbest, the worst advice ever. Dan aku nggak pernah ngomong gitu sama anak-anakku. If you wanna cry, cry. Yep. I'm here, I'm safe, you're safe with me. You can cry as long as you want until you feel better. Karena Just kita cry. adalah manusia biasa Karena yang kita adalah punya manusia. emosi. Yes. Yes. Yes, and we have to honor that. We have to honor that emotion and we have to honor ourselves. Wow, what a great conversation. Aku suka sekali. Terima kasih Kania. Thank you Terima Bilal kasih. for Salam having untuk me. anak-anak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Thank you.